Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Bersama saya Riza Palepi siap menemani Anda. Inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Manajer PLN ULP Kuala Tungkal Yosa Perdana menjelaskan bahwa pemeriksaan jaringan dilakukan secara rutin dan terencana guna mengantisipasi potensi gangguan sejak dini. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan patroli jaringan pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi, serta pemeriksaan dan optimalisasi peralatan di gardu distribusi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen kelistrikan berfungsi maksimal, sehingga dapat meminimalisir resiko gangguan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Selain penguatan aspek teknis, PLN ULP Kuala Tungkal juga terus meningkatkan kesiapan tim operasional melalui penguatan koordinasi internal dan sistem respons cepat terhadap laporan pelanggan. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN dalam menghadirkan layanan yang semakin andal, responsif, dan customer-centric. Seluruh kegiatan operasional dilaksanakan dengan mengedepankan budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebagai prioritas utama. PLN memastikan setiap petugas bekerja sesuai standar prosedur keselamatan demi mendukung operasional yang profesional, aman, dan berintegritas. Peninjauan dilakukan oleh General Manager PLN UIDS 2JB Adi Herlambang bersama anggota DPR RI Komisi 12 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, Dewi Yustisiana. Keduanya berdialog dengan Sekretaris Desa Pulau Semambu John Kuripan serta warga setempat untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat. Di Dusun 1A dan Dusun 4, pembangunan jaringan telah tuntas 100%, sementara itu di Dusun 5 dan Dusun 6, progres penanaman tiang telah mencapai sekitar 50%. Untuk Dusun 1B, pekerjaan penanaman tiang dijadwalkan dimulai pada pekan ke-2 Maret 2026. Anggota DPR RI Dewi Yustisiana berharap percepatan pembangunan dapat terus dilakukan agar masyarakat yang belum menikmati listrik segera memperoleh akses yang layak. Desa Pulau Semambu dihuni sekitar 2.150 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai petani karet dan kelapa sawit. Dengan karakter wilayah yang masih berkembang, ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik dinilai krusial untuk menunjang kegiatan rumah tangga, sekaligus meningkatkan produktivitas usaha warga. Sekretaris Desa Pulau Semambu John Kuripan menyampaikan apresiasi atas realisasi pembangunan jaringan listrik di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran listrik telah lama dinantikan oleh masyarakat. General Manager PLN UIDS 2JB Adi Herlambang menegaskan bahwa pembangunan di Desa Pulau Semambu merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung pemerataan kelistrikan hingga ke pelosok daerah. Ia menjelaskan dalam prosesnya PLN menghadapi sejumlah tantangan mulai dari aspek perizinan di kawasan tertentu hingga keterbatasan akses jalan dan kondisi geografis. Meski demikian, PLN terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Listrik Desa Sumsel, benar 100%. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan infrastruktur kelistrikan tetap dalam kondisi aman, khususnya pada masa Ramadan dan Idul Fitri saat penggunaan listrik masyarakat meningkat. Box trafo dan gardu distribusi merupakan bagian penting dari jaringan listrik yang berfungsi menyalurkan pasokan ke pelanggan. Melalui pemasangan stiker tersebut, PLN mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berisiko di sekitar instalasi listrik, seperti memasang umbul-umbul di luar jarak aman, mencoret,
membuka paksa atau bermain di area bertegangan. Tindakan-tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan dan berpotensi mengganggu pasokan listrik. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, mengatakan bahwa program Jaga Kamu merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi potensi gangguan dan risiko kecelakaan. Pemasangan stiker dilakukan bertahap, terutama di lokasi dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Petugas juga memberikan penjelasan singkat kepada warga sekitar mengenai pentingnya menjaga jarak aman dari instalasi listrik. PLN UP3 Palembang berharap upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga fasilitas kelistrikan tetap terjaga dan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang bersama anggota DPR RI Komisi 12 Dewi Yustisiana dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Oki Supriyanto secara langsung meninjau progres pembangunan jaringan listrik sepanjang 1,6 km sirkuit tersebut pada Sabtu. Pada sela-sela kunjungannya, Dewi Yustisiana menyatakan harapannya agar pembangunan jaringan listrik ini terus dipercepat sehingga masyarakat di desa-desa yang belum berlistrik dapat segera merasa kehadiran listrik di tengah kehidupannya. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Supriyanto SH menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sinergi PLN, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mengupayakan pemerataan infrastruktur kelistrikan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami atas nama pemerintah daerah tentunya sangat berterima kasih dengan program yang sedang dan sudah berjalan dan juga akan berjalan di beberapa desa di Kabupaten Oki. Tentunya sangat membantu masyarakat yang belum merasakan penerangan PLN. Dan tentunya ini adalah sejarah baru bagi beberapa daerah di Kabupaten Oki yang mana mereka selama ini itu banyak komplain, Pak, ke kami pemerintah daerah tentunya karena kami itu juga masyarakat Indonesia. Kami itu masyarakat Kabupaten Oki yang seharusnya juga mendapatkan hak yang sama. Sementara itu, General Manager UID S2JB Adi Herlambang menegaskan komitmen PLN untuk menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemerataan infrastruktur kelistrikan di seluruh pelosok tanah air. Adi menjelaskan bahwa PLN terus bersinergi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan jaringan kelistrikan dapat terus dilaksanakan. Saya Adi Herlambang, GM PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Alhamdulillah, sore ini saya mengunjungi Dusun Aur, Desa Padang Meren 4 untuk meninjau lokasi program listrik desa menggunakan dana ABT 2025 sebagai program utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di daerah ini kami membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 1,6 kms, kemudian JTR di sepanjang 2,2 kms yang insya Allah akan melistriki 150 kepala keluarga. Cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menu token. Langkah ini tidak hanya bertujuan menghindari denda dan resiko pemutusan akibat tunggakan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kenyamanan pengguna listrik selama menjalankan ibadah puasa serta mendukung pendapatan daerah melalui pajak yang disertakan dalam tagihan listrik. Ramadan menjadi periode dengan intensitas aktivitas rumah tangga yang meningkat, mulai dari persiapan sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah pada malam hari. Seluruhnya membutuhkan pasokan listrik. PLN UID S2JB menilai kedisiplinan dalam membayar listrik tepat waktu menjadi bagian penting agar pelanggan dapat menjalankan aktivitas tersebut tanpa kekhawatiran administratif. General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa pembayaran listrik di awal bulan merupakan langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi dilakukan pemutusan sesuai ketentuan.
Manajer PLN WLP Seberang Kota Muhammad Umar Muhariansyah menegaskan bahwa kesiapan petugas di lapangan menjadi faktor utama dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan tersebut, PLN WLP Seberang Kota melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi safety briefing, roll call petugas pelayanan teknik, gelar peralatan kerja, serta pemeriksaan kendaraan operasional. Safety briefing dilakukan untuk memastikan seluruh personel kembali memahami prosedur kerja yang aman, disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat implementasi budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain kesiapan sumber daya manusia, PLN juga melaksanakan gelar peralatan guna memastikan seluruh perlengkapan kerja dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan. Pelaksanaan dilakukan terhadap peralatan teknik, perlengkapan pengamanan, hingga material pendukung penanganan gangguan jaringan listrik. Berdasarkan proyeksi sistem kelistrikan PLN WIDS 2JB, beban puncak selama periode Ramadan dan Idul Fitri diperkirakan mencapai lebih kurang 1.708 MW dengan daya mampu pembangkit sebesar lebih kurang 3.002 MW dan transfer daya sebesar 850 MW. Dan demikian, terdapat cadangan daya sebesar 444 MW atau dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Sejumlah lokasi strategis menjadi prioritas pengamanan pasokan listrik, antara lain Masjid Raya, musola, pusat transportasi seperti bandara, stasiun dan terminal, serta jalur mudik utama. Selama masa siaga, PLN meniadakan pekerjaan pemeliharaan jaringan terjadwal yang berpotensi menyebabkan pemadaman, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam keandalan sistem. Manajer PLN Unit Pelaksana Pengaturan Distribusi S2JB, Yanwardi Arif Budiono, menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya berfokus pada kecepatan pemulihan gangguan, tetapi juga pada disiplin keselamatan kerja. Sementara itu, General Manager PLN WIDS 2JB menegaskan bahwa secara sistem kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu berada dalam status aman. Sebagai bagian dari penguatan kesiapan personil, PLN UP2D S2JB telah melaksanakan kegiatan pembukaan kampus Yantek kepada personel pelayanan teknik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan petugas pelayanan teknik, khususnya dalam penerapan prosedur kerja dan budaya K3 di lapangan. Dari sisi pengaturan sistem, operator di control center bersiaga selama 24 jam untuk melakukan pemantauan dan pengaturan beban secara real-time. Langkah ini penting mengingat pola konsumsi listrik selama Ramadan cenderung meningkat pada waktu sahur dan malam hari, serta mengalami lonjakan signifikan saat malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, penyampaian langsung kepada pelanggan, serta edukasi penggunaan aplikasi PLN Mobile. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya potongan biaya tambah daya hingga 50% yang berlaku mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2026. Manajer PLN ULP Telanai-Pura, Iswandi, mengatakan pihaknya ingin memastikan informasi promo dapat diterima dengan jelas oleh pelanggan. Promo berlaku untuk pelanggan satu fasa, baik rumah tangga prabayar maupun pasca bayar. Untuk mendapatkan diskon, pelanggan cukup melakukan transaksi melalui PLN Mobile, seperti pembayaran tagihan atau pembelian token. Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan memperoleh voucher diskon tambah daya yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan. Selain sosialisasi, PLN ULP Telanai-Pura juga menyiapkan personel pelayanan guna mengantisipasi peningkatan permohonan tambah daya selama periode program berlangsung. Melalui langkah ini, PLN ULP Telanai-Pura berharap masyarakat dapat memanfaatkan promo tersebut sesuai kebutuhan,
sehingga penggunaan listrik selama Ramadan dan Idul Fitri dapat berjalan dengan lebih nyaman. Sebanyak 54 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 6 kabupaten merasakan langsung dampak program ini. Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu biaya penyambungan baru bagi warga yang selama ini belum memiliki akses listrik secara mandiri. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi insan PLN, khususnya di bulan yang penuh berkah. Hadir mewakili Bupati Lahat, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ihsan Padli, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan akses energi yang berkeadilan. Dukungan juga diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan yang turut hadir, diantaranya perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Lahat, Polsek Merapi, pemerintah Kecamatan Merapi Barat, serta pemerintah Desa Sukacinta yang mendampingi langsung warganya dalam prosesi penyalaan. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto, menyampaikan bahwa penyalaan serentak ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus memperluas akses listrik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Temanya itu positioning UMKM untuk naik kelas, membangun diferensiasi. Kegiatan ini diikuti 18 pelaku UMKM binaan dari sektor kuliner, fashion, kria, dan home decor. Mereka mendapatkan penguatan materi seputar strategi membangun positioning, diferensiasi produk, serta pengelolaan keuangan pasar sebagai fondasi untuk memperluas jangkauan usaha. Hadir sebagai narasumber Ifwan Adinata, praktisi pemberdayaan UMKM sekaligus CEO Cakap Kreatif, menekankan pentingnya kejelasan identitas produk di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurutnya, UMKM tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk, tetapi juga harus mampu menempatkan diri secara tepat di benak konsumen. General Manager PLN UID S2JB dalam keterangannya menyampaikan bahwa penguatan kapasitas UMKM menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. CEO Rumah BUMN Jambi, Deko Sanjaya, menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk menyiapkan UMKM naik kelas. Melalui sinergi ini, PLN UID S2JB sebagai pembina Rumah BUMN Jambi terus memperkuat ekosistem pembinaan UMKM, tidak hanya dari sisi permodalan dan legalitas, tetapi juga peningkatan kapasitas manajerial dan strategi bisnis. Diharapkan UMKM binaan semakin siap menembus pasar yang lebih luas dan berkembang secara berkelanjutan. Jambi bersama UMKM naik kelas. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang bersama anggota DPR RI Komisi 12 Dewi Yustisiana dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Oki Supriyanto secara langsung meninjau progres pembangunan jaringan listrik sepanjang 1,6 km sirkuit tersebut pada Sabtu. Pada sela-sela kunjungannya, Dewi Yustisiana menyatakan harapannya agar pembangunan jaringan listrik ini terus dipercepat sehingga masyarakat di desa-desa yang belum berlistrik dapat segera merasa kehadiran listrik di tengah kehidupannya. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Supriyanto SH menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sinergi PLN, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mengupayakan pemerataan infrastruktur kelistrikan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami atas nama pemerintah daerah tentunya sangat berterima kasih dengan program yang sedang dan sudah berjalan dan juga akan berjalan di beberapa desa di Kabupaten Oki. Tentunya sangat membantu masyarakat yang belum merasakan penerangan PLN. Dan tentunya ini adalah sejarah baru bagi beberapa daerah di Kabupaten Oki yang mana mereka selama ini itu banyak komplain, Pak,
ke kami pemerintah daerah tentunya, karena kami itu juga masyarakat Indonesia. Kami itu masyarakat Kabupaten Oki yang seharusnya juga mendapatkan hak yang sama. Sementara itu, General Manager UID S2JB Adi Herlambang menegaskan komitmen PLN untuk menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemerataan infrastruktur kelistrikan di seluruh pelosok tanah air. Adi menjelaskan bahwa PLN terus bersinergi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan jaringan kelistrikan dapat terus dilaksanakan. Saya Adi Herlambang, GM PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Alhamdulillah, sore ini saya mengunjungi Dusun Aur, Desa Padang Meren 4 untuk meninjau lokasi program listrik desa menggunakan dana APBD 2025 sebagai program utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di daerah ini kami membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 1,6 kms, kemudian JTR di sepanjang 2,2 kms yang insya Allah akan melistriki 150 kepala keluarga. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan infrastruktur kelistrikan tetap dalam kondisi aman, khususnya pada masa Ramadan dan Idul Fitri saat penggunaan listrik masyarakat meningkat. Box trafo dan gardu distribusi merupakan bagian penting dari jaringan listrik yang berfungsi menyalurkan pasokan ke pelanggan. Melalui pemasangan stiker tersebut, PLN mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berisiko di sekitar instalasi listrik, seperti memasang umbul-umbul di luar jarak aman, mencoret, membuka paksa, atau bermain di area bertegangan. Tindakan-tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan dan berpotensi mengganggu pasokan listrik. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, mengatakan bahwa program Jaga Kamu merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi potensi gangguan dan risiko kecelakaan. Pemasangan stiker dilakukan bertahap, terutama di lokasi dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Petugas juga memberikan penjelasan singkat kepada warga sekitar mengenai pentingnya menjaga jarak aman dari instalasi listrik. PLN UP3 Palembang berharap upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga fasilitas kelistrikan tetap terjaga dan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, penyampaian langsung kepada pelanggan, serta edukasi penggunaan aplikasi PLN Mobile. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya potongan biaya tambah daya hingga 50% yang berlaku mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2026. Manajer PLN ULP Telanai Pura, Iswandi, mengatakan pihaknya ingin memastikan informasi promo dapat diterima dengan jelas oleh pelanggan. Promo berlaku untuk pelanggan satu fasa, baik rumah tangga prabayar maupun pasca bayar. Untuk mendapatkan diskon, pelanggan cukup melakukan transaksi melalui PLN Mobile, seperti pembayaran tagihan atau pembelian token. Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan memperoleh voucher diskon tambah daya yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan. Selain sosialisasi, PLN ULP Telanai Pura juga menyiapkan personel pelayanan guna mengantisipasi peningkatan permohonan tambah daya selama periode program berlangsung. Melalui langkah ini, PLN ULP Telanai Pura berharap masyarakat dapat memanfaatkan promo tersebut sesuai kebutuhan, sehingga penggunaan listrik selama Ramadan dan Idul Fitri dapat berjalan dengan lebih nyaman.
Manajer PLN WLP Seberang Kota Muhammad Umar Muhariansyah menegaskan bahwa kesiapan petugas di lapangan menjadi faktor utama dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan tersebut, PLN WLP Seberang Kota melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi safety briefing, roll call petugas pelayanan teknik, gelar peralatan kerja, serta pemeriksaan kendaraan operasional. Safety briefing dilakukan untuk memastikan seluruh personel kembali memahami prosedur kerja yang aman, disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat implementasi budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain kesiapan sumber daya manusia, PLN juga melaksanakan gelar peralatan guna memastikan seluruh perlengkapan kerja dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan. Pelaksanaan dilakukan terhadap peralatan teknik, perlengkapan pengamanan, hingga material pendukung penanganan gangguan jaringan listrik. Peninjauan dilakukan oleh General Manager PLN UIDS 2 JB Adi Herlambang bersama anggota DPR RI Komisi 12 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 Dewi Yustisiana. Keduanya berdialog dengan Sekretaris Desa Pulau Semambu John Kuripan serta warga setempat untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat. Di Dusun 1A dan Dusun 4, pembangunan jaringan telah tuntas 100%, sementara itu di Dusun 5 dan Dusun 6, progres penanaman tiang telah mencapai sekitar 50%. Untuk Dusun 1B, pekerjaan penanaman tiang dijadwalkan dimulai pada pekan ke-2 Maret 2026. Anggota DPR RI Dewi Yustisiana berharap percepatan pembangunan dapat terus dilakukan agar masyarakat yang belum menikmati listrik segera memperoleh akses yang layak. Desa Pulau Semambu dihuni sekitar 2.150 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai petani karet dan kelapa sawit. Dengan karakter wilayah yang masih berkembang, ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik dinilai krusial untuk menunjang kegiatan rumah tangga, sekaligus meningkatkan produktivitas usaha warga. Sekretaris Desa Pulau Semambu John Kuripan menyampaikan apresiasi atas realisasi pembangunan jaringan listrik di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran listrik telah lama dinantikan oleh masyarakat. General Manager PLN UIDS 2 JB Adi Herlambang menegaskan bahwa pembangunan di Desa Pulau Semambu merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung pemerataan kelistrikan hingga ke pelosok daerah. Ia menjelaskan dalam prosesnya PLN menghadapi sejumlah tantangan mulai dari aspek perizinan di kawasan tertentu hingga keterbatasan akses jalan dan kondisi geografis. Meski demikian, PLN terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Listrik Desa Sumsel, benar 100%. Temanya itu positioning UMKM untuk naik kelas, membangun diferensiasi. Kegiatan ini diikuti 18 pelaku UMKM binaan dari sektor kuliner, fashion, kriya, dan home decor. Mereka mendapatkan penguatan materi seputar strategi membangun positioning, diferensiasi produk, serta pengelolaan keuangan pasar sebagai fondasi untuk memperluas jangkauan usaha. Hadir sebagai narasumber Ifwan Adinata, praktisi pemberdayaan UMKM sekaligus CEO Cakap Kreatif, menekankan pentingnya kejelasan identitas produk di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurutnya, UMKM tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk, tetapi juga harus mampu menempatkan diri secara tepat di benak konsumen. General Manager PLN UIDS 2 JB dalam keterangannya menyampaikan bahwa penguatan kapasitas UMKM menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. CEO Rumah BUMN Jambi, Deko Sanjaya, menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk menyiapkan UMKM naik kelas. Melalui sinergi ini, PLN UIDS 2 JB sebagai pembina Rumah BUMN Jambi terus memperkuat ekosistem pembinaan UMKM, tidak hanya dari sisi permodalan dan legalitas, tetapi juga peningkatan kapasitas manajerial dan strategi bisnis. Diharapkan UMKM binaan semakin siap menembus pasar yang lebih luas dan berkembang secara berkelanjutan. Jambi bersama UMKM naik kelas.
Cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menu token. Langkah ini tidak hanya bertujuan menghindari denda dan resiko pemutusan akibat tunggakan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kenyamanan pengguna listrik selama menjalankan ibadah puasa serta mendukung pendapatan daerah melalui pajak yang disertakan dalam tagihan listrik. Ramadan menjadi periode dengan intensitas aktivitas rumah tangga yang meningkat, mulai dari persiapan sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah pada malam hari. Seluruhnya membutuhkan pasokan listrik. PLN UID S2 JB menilai kedisiplinan dalam membayar listrik tepat waktu menjadi bagian penting agar pelanggan dapat menjalankan aktivitas tersebut tanpa kekhawatiran administratif. General Manager PLN UID S2 JB menyampaikan bahwa pembayaran listrik di awal bulan merupakan langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi dilakukan pemutusan sesuai ketentuan. Berdasarkan proyeksi sistem kelistrikan PLN UID S2 JB, beban puncak selama periode Ramadan dan Idul Fitri diperkirakan mencapai lebih kurang 1.708 MW dengan daya mampu pembangkit sebesar lebih kurang 3.002 MW dan transfer daya sebesar 850 MW. Dan demikian, terdapat cadangan daya sebesar 444 MW atau dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Sejumlah lokasi strategis menjadi prioritas pengamanan pasokan listrik, antara lain Masjid Raya, musola, pusat transportasi seperti bandara, stasiun dan terminal, serta jalur mudik utama. Selama masa siaga, PLN meniadakan pekerjaan pemeliharaan jaringan terjadwal yang berpotensi menyebabkan pemadaman, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam keandalan sistem. Manajer PLN Unit Pelaksana Pengaturan Distribusi S2 JB, Yanwardi Arif Budiono, menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya berfokus pada kecepatan pemulihan gangguan, tetapi juga pada disiplin keselamatan kerja. Sementara itu, General Manager PLN UID S2 JB menegaskan bahwa secara sistem kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu berada dalam status aman. Sebagai bagian dari penguatan kesiapan personil, PLN UP2D S2 JB telah melaksanakan kegiatan pembukaan kampus Yantek kepada personal pelayanan teknik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan petugas pelayanan teknik, khususnya dalam penerapan prosedur kerja dan budaya K3 di lapangan. Dari sisi pengaturan sistem, operator di control center bersiaga selama 24 jam untuk melakukan pemantauan dan pengaturan beban secara real-time. Langkah ini penting mengingat pola konsumsi listrik selama Ramadan cenderung meningkat pada waktu sahur dan malam hari, serta mengalami lonjakan signifikan saat malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 54 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 6 kabupaten merasakan langsung dampak program ini. Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu biaya penyambungan baru bagi warga yang selama ini belum memiliki akses listrik secara mandiri. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi insan PLN, khususnya di bulan yang penuh berkah. Hadir mewakili Bupati Lahat, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ihsan Padli, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan akses energi yang berkeadilan. Dukungan juga diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan yang turut hadir, diantaranya perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Lahat, Polsek Merapi, pemerintah Kecamatan Merapi Barat, serta pemerintah Desa Sukacinta yang mendampingi langsung warganya dalam prosesi penyalaan. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto, menyampaikan bahwa penyalaan serentak ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus memperluas akses listrik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Manajer PLN ULP Kuala Tungkal Yosa Perdana menjelaskan bahwa pemeriksaan jaringan dilakukan secara rutin dan terencana guna mengantisipasi potensi gangguan sejak dini. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan patroli jaringan, pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi, serta pemeriksaan dan optimalisasi peralatan di gardu distribusi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen kelistrikan berfungsi maksimal, sehingga dapat meminimalisir resiko gangguan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Selain penguatan aspek teknis, PLN ULP Kuala Tungkal juga terus meningkatkan kesiapan tim operasional melalui penguatan koordinasi internal dan sistem respons cepat terhadap laporan pelanggan. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN dalam menghadirkan layanan yang semakin andal, responsif, dan customer-centric. Seluruh kegiatan operasional dilaksanakan dengan mengedepankan budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebagai prioritas utama. PLN memastikan setiap petugas bekerja sesuai standar prosedur keselamatan demi mendukung operasional yang profesional, aman, dan berintegritas. Peninjauan dilakukan oleh General Manager PLN UIDS 2 JB Adi Herlambang bersama anggota DPR RI Komisi 12 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, Dewi Yustisiana. Keduanya berdialog dengan Sekretaris Desa Pulau Semambu John Kuripan serta warga setempat untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat. Di Dusun 1A dan Dusun 4, pembangunan jaringan telah tuntas 100%, sementara itu di Dusun 5 dan Dusun 6, progres penanaman tiang telah mencapai sekitar 50%. Untuk Dusun 1B, pekerjaan penanaman tiang dijadwalkan dimulai pada pekan ke-2 Maret 2026. Anggota DPR RI Dewi Yustisiana berharap percepatan pembangunan dapat terus dilakukan agar masyarakat yang belum menikmati listrik segera memperoleh akses yang layak. Desa Pulau Semambu dihuni sekitar 2.150 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai petani karet dan kelapa sawit. Dengan karakter wilayah yang masih berkembang, ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik dinilai krusial untuk menunjang kegiatan rumah tangga, sekaligus meningkatkan produktivitas usaha warga. Sekretaris Desa Pulau Semambu John Kuripan menyampaikan apresiasi atas realisasi pembangunan jaringan listrik di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran listrik telah lama dinantikan oleh masyarakat. General Manager PLN UIDS 2 JB Adi Herlambang menegaskan bahwa pembangunan di Desa Pulau Semambu merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung pemerataan kelistrikan hingga ke pelosok daerah. Ia menjelaskan dalam prosesnya PLN menghadapi sejumlah tantangan mulai dari aspek perizinan di kawasan tertentu hingga keterbatasan akses jalan dan kondisi geografis. Meski demikian, PLN terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Listrik Desa Sumsel menyala 100%. General Manager PLN UIDS 2 JB Adi Herlambang bersama anggota DPR RI Komisi 12 Dewi Yustisiana dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Oki Supriyanto secara langsung meninjau progres pembangunan jaringan listrik sepanjang 1,6 km sirkuit tersebut pada Sabtu. Pada sela-sela kunjungannya, Dewi Yustisiana menyatakan harapannya agar pembangunan jaringan listrik ini terus dipercepat sehingga masyarakat di desa-desa yang belum berlistrik dapat segera merasakan kehadiran listrik di tengah kehidupannya. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Supriyanto SH menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sinergi PLN, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mengupayakan pemerataan infrastruktur kelistrikan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami atas nama pemerintah daerah tentunya sangat berterima kasih dengan program yang sedang dan sudah berjalan dan juga akan berjalan di beberapa desa di Kabupaten Oki. Tentunya sangat membantu masyarakat yang belum merasakan penerangan PLN. Dan tentunya ini adalah sejarah baru bagi beberapa daerah di Kabupaten Oki
yang mana mereka selama ini itu banyak komplain Pak ke kami pemerintah daerah tentunya, karena kami itu juga masyarakat Indonesia, kami itu masyarakat Kabupaten Oki yang seharusnya juga mendapatkan hak yang sama. Sementara itu, General Manager UID S2JB Adi Herlambang menegaskan komitmen PLN untuk menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemerataan infrastruktur kelistrikan di seluruh pelosok tanah air. Adi menjelaskan bahwa PLN terus bersinergi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan jaringan kelistrikan dapat terus dilaksanakan. Saya Adi Herlambang, GM PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Alhamdulillah sore ini saya mengunjungi Dusun Aur, Desa Padang Meren 4 untuk meninjau lokasi program listrik desa menggunakan dana APBD 2025 sebagai program utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di daerah ini kami membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 1,6 kms, kemudian JTR di sepanjang 2,2 kms yang insya Allah akan melistriki 150 kepala keluarga. Manajer PLN WLP Seberang Kota Muhammad Umar Muhariansyah menegaskan bahwa kesiapan petugas di lapangan menjadi faktor utama dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan tersebut, PLN WLP Seberang Kota melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi safety briefing, roll call petugas pelayanan teknik, gelar peralatan kerja, serta pemeriksaan kendaraan operasional. Safety briefing dilakukan untuk memastikan seluruh personel kembali memahami prosedur kerja yang aman, disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat implementasi budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain kesiapan sumber daya manusia, PLN juga melaksanakan gelar peralatan guna memastikan seluruh perlengkapan kerja dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan. Pelaksanaan dilakukan terhadap peralatan teknik, perlengkapan pengamanan, hingga material pendukung penanganan gangguan jaringan listrik. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, penyampaian langsung kepada pelanggan, serta edukasi penggunaan aplikasi PLN Mobile. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya potongan biaya tambah daya hingga 50% yang berlaku mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2026. Manajer PLN ULP Telanai Pura, Iswandi, mengatakan pihaknya ingin memastikan informasi promo dapat diterima dengan jelas oleh pelanggan. Promo berlaku untuk pelanggan satu fasa, baik rumah tangga prabayar maupun pasca bayar. Untuk mendapatkan diskon, pelanggan cukup melakukan transaksi melalui PLN Mobile, seperti pembayaran tagihan atau pembelian token. Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan memperoleh voucher diskon tambah daya yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan. Selain sosialisasi, PLN ULP Telanai Pura juga menyiapkan personel pelayanan guna mengantisipasi peningkatan permohonan tambah daya selama periode program berlangsung. Melalui langkah ini, PLN ULP Telanai Pura berharap masyarakat dapat memanfaatkan promo tersebut sesuai kebutuhan, sehingga penggunaan listrik selama Ramadan dan Idul Fitri dapat berjalan dengan lebih nyaman. Mana itu proses ini berkait untuk naik kelas membangun diferensiasi. Kegiatan ini diikuti 18 pelaku UMKM binaan dari sektor kuliner, fashion, kria, dan home decor. Mereka mendapatkan penguatan materi seputar strategi membangun positioning, diferensiasi produk, serta pengelolaan keuangan pasar sebagai pondasi untuk memperluas jangkauan usaha. Hadir sebagai narasumber Ifwan Adinata, praktisi pemberdayaan UMKM sekaligus CEO Cakap Kreatif,
menekankan pentingnya kejelasan identitas produk di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurutnya, UMKM tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk, tetapi juga harus mampu menempatkan diri secara tepat di benak konsumen. General Manager PLN UID S2JB dalam keterangannya menyampaikan bahwa penguatan kapasitas UMKM menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. CEO Rumah BUMN Jambi, Deko Sanjaya, menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk menyiapkan UMKM naik kelas. Melalui sinergi ini, PLN UID S2JB sebagai pembina Rumah BUMN Jambi terus memperkuat ekosistem pembinaan UMKM, tidak hanya dari sisi permodalan dan legalitas, tetapi juga peningkatan kapasitas manajerial dan strategi bisnis. Diharapkan UMKM binaan semakin siap menembus pasar yang lebih luas dan berkembang secara berkelanjutan. Jambi bersama KPM naik kelas. Manajer PLN ULP Kuala Tungkal Yosa Perdana menjelaskan bahwa pemeriksaan jaringan dilakukan secara rutin dan terencana guna mengantisipasi potensi gangguan sejak dini. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan patroli jaringan, pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi, serta pemeriksaan dan optimalisasi peralatan di gardu distribusi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen kelistrikan berfungsi maksimal, sehingga dapat meminimalisir resiko gangguan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Selain penguatan aspek teknis, PLN ULP Kuala Tungkal juga terus meningkatkan kesiapan tim operasional melalui penguatan koordinasi internal dan sistem respons cepat terhadap laporan pelanggan. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN dalam menghadirkan layanan yang semakin andal, responsif, dan customer-centric. Seluruh kegiatan operasional dilaksanakan dengan mengedepankan budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebagai prioritas utama. PLN memastikan setiap petugas bekerja sesuai standar prosedur keselamatan demi mendukung operasional yang profesional, aman, dan berintegritas. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan infrastruktur kelistrikan tetap dalam kondisi aman, khususnya pada masa Ramadan dan Idul Fitri saat penggunaan listrik masyarakat meningkat. Box trafo dan gardu distribusi merupakan bagian penting dari jaringan listrik yang berfungsi menyalurkan pasokan ke pelanggan. Melalui pemasangan stiker tersebut, PLN mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berisiko di sekitar instalasi listrik, seperti memasang umbul-umbul di luar jarak aman, mencoret, membuka paksa, atau bermain di area bertegangan. Tindakan-tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan dan berpotensi mengganggu pasokan listrik. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, mengatakan bahwa program Jaga Kamu merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi potensi gangguan dan risiko kecelakaan. Pemasangan stiker dilakukan bertahap, terutama di lokasi dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Petugas juga memberikan penjelasan singkat kepada warga sekitar mengenai pentingnya menjaga jarak aman dari instalasi listrik. PLN UP3 Palembang berharap upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga fasilitas kelistrikan tetap terjaga dan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal. Dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menu token.
Langkah ini tidak hanya bertujuan menghindari denda dan resiko pemutusan akibat tunggakan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kenyamanan pengguna listrik selama menjalankan ibadah puasa serta mendukung pendapatan daerah melalui pajak yang disertakan dalam tagihan listrik. Ramadan menjadi periode dengan intensitas aktivitas rumah tangga yang meningkat, mulai dari persiapan sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah pada malam hari. Seluruhnya membutuhkan pasokan listrik. PLN UID S2JB menilai kedisiplinan dalam membayar listrik tepat waktu menjadi bagian penting agar pelanggan dapat menjalankan aktivitas tersebut tanpa kekhawatiran administratif. General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa pembayaran listrik di awal bulan merupakan langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi dilakukan pemutusan sesuai ketentuan. Berdasarkan proyeksi sistem kelistrikan PLN UID S2JB, beban puncak selama periode Ramadan dan Idul Fitri diperkirakan mencapai lebih kurang 1.708 MW dengan daya mampu pembangkit sebesar lebih kurang 3.002 MW dan transfer daya sebesar 850 MW. Dan demikian, terdapat cadangan daya sebesar 444 MW atau dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Sejumlah lokasi strategis menjadi prioritas pengamanan pasokan listrik, antara lain Masjid Raya, musola, pusat transportasi seperti bandara, stasiun dan terminal, serta jalur mudik utama. Selama masa siaga, PLN meniadakan pekerjaan pemeliharaan jaringan terjadwal yang berpotensi menyebabkan pemadaman, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam keandalan sistem. Manajer PLN Unit Pelaksana Pengaturan Distribusi S2JB, Yanwardi Arif Budiono, menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya berfokus pada kecepatan pemulihan gangguan, tetapi juga pada disiplin keselamatan kerja. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB menegaskan bahwa secara sistem kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu berada dalam status aman. Sebagai bagian dari penguatan kesiapan personil, PLN UP2D S2JB telah melaksanakan kegiatan pembukaan kampus Yantek kepada personal pelayanan teknik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan petugas pelayanan teknik, khususnya dalam penerapan prosedur kerja dan budaya K3 di lapangan. Dari sisi pengaturan sistem, operator di control center bersiaga selama 24 jam untuk melakukan pemantauan dan pengaturan beban secara real-time. Langkah ini penting mengingat pola konsumsi listrik selama Ramadan cenderung meningkat pada waktu sahur dan malam hari, serta mengalami lonjakan signifikan saat malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 54 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 6 kabupaten merasakan langsung dampak program ini. Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu biaya penyambungan baru bagi warga yang selama ini belum memiliki akses listrik secara mandiri. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi insan PLN, khususnya di bulan yang penuh berkah. Hadir mewakili Bupati Lahat, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ihsan Padli, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan akses energi yang berkeadilan. Dukungan juga diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan yang turut hadir, diantaranya perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Lahat, Polsek Merapi, pemerintah Kecamatan Merapi Barat, serta pemerintah Desa Sukacinta yang mendampingi langsung warganya dalam prosesi penyalaan. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto, menyampaikan bahwa penyalaan serentak ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus memperluas akses listrik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Peninjauan dilakukan oleh General Manager PLN UIDS 2 JB Adi Herlambang bersama anggota DPR RI Komisi 12 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II Dewi Yustisiana. Keduanya berdialog dengan Sekretaris Desa Pulau Semambu John Kuripan serta warga setempat untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat. Di Dusun 1A dan Dusun 4, pembangunan jaringan telah tuntas 100%, sementara itu di Dusun 5 dan Dusun 6, progres penanaman tiang telah mencapai sekitar 50%. Untuk Dusun 1B, pekerjaan penanaman tiang dijadwalkan dimulai pada pekan ke-2 Maret 2026. Anggota DPR RI Dewi Yustisiana berharap percepatan pembangunan dapat terus dilakukan agar masyarakat yang belum menikmati listrik segera memperoleh akses yang layak. Desa Pulau Semambu dihuni sekitar 2.150 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai petani karet dan kelapa sawit. Dengan karakter wilayah yang masih berkembang, ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik dinilai krusial untuk menunjang kegiatan rumah tangga, sekaligus meningkatkan produktivitas usaha warga. Sekretaris Desa Pulau Semambu John Kuripan menyampaikan apresiasi atas realisasi pembangunan jaringan listrik di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran listrik telah lama dinantikan oleh masyarakat. General Manager PLN UIDS 2 JB Adi Herlambang menegaskan bahwa pembangunan di Desa Pulau Semambu merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung pemerataan kelistrikan hingga ke pelosok daerah. Ia menjelaskan dalam prosesnya PLN menghadapi sejumlah tantangan mulai dari aspek perizinan di kawasan tertentu hingga keterbatasan akses jalan dan kondisi geografis. Meski demikian, PLN terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Listrik Desa Sumsel menyala 100%. Manajer PLN WLP Seberang Kota Muhammad Umar Muhariansyah menegaskan bahwa kesiapan petugas di lapangan menjadi faktor utama dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan tersebut, PLN WLP Seberang Kota melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi safety briefing, roll call petugas pelayanan teknik, gelar peralatan kerja, serta pemeriksaan kendaraan operasional. Safety briefing dilakukan untuk memastikan seluruh personel kembali memahami prosedur kerja yang aman, disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat implementasi budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain kesiapan sumber daya manusia, PLN juga melaksanakan gelar peralatan guna memastikan seluruh perlengkapan kerja dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan. Pelaksanaan dilakukan terhadap peralatan teknik, perlengkapan pengamanan, hingga material pendukung penanganan gangguan jaringan listrik. Mana itu proses ini berkait untuk naik kelas membangun diferensiasi. Kegiatan ini diikuti 18 pelaku UMKM binaan dari sektor kuliner, fashion, kria, dan home decor. Mereka mendapatkan penguatan materi seputar strategi membangun positioning, diferensiasi produk, serta pengelolaan keuangan pasar sebagai fondasi untuk memperluas jangkauan usaha. Hadir sebagai narasumber Ifwan Adinata, praktisi pemberdayaan UMKM sekaligus CEO Cakap Kreatif, menekankan pentingnya kejelasan identitas produk di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurutnya, UMKM tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk, tetapi juga harus mampu menempatkan diri secara tepat di benak konsumen. General Manager PLN UIDS 2 JB dalam keterangannya menyampaikan bahwa penguatan kapasitas UMKM menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. CEO Rumah BUMN Jambi, Deko Sanjaya, menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk menyiapkan UMKM naik kelas. Melalui sinergi ini, PLN UIDS 2 JB sebagai pembina Rumah BUMN Jambi terus memperkuat ekosistem pembinaan UMKM, tidak hanya dari sisi permodalan dan legalitas, tetapi juga peningkatan kapasitas manajerial dan strategi bisnis. Diharapkan UMKM binaan semakin siap menembus pasar yang lebih luas dan berkembang secara berkelanjutan. Jambi bersama UMKM naik kelas.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan infrastruktur kelistrikan tetap dalam kondisi aman, khususnya pada masa Ramadan dan Idul Fitri saat penggunaan listrik masyarakat meningkat. Box trafo dan gardu distribusi merupakan bagian penting dari jaringan listrik yang berfungsi menyalurkan pasokan ke pelanggan. Melalui pemasangan stiker tersebut, PLN mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berisiko di sekitar instalasi listrik, seperti memasang umbul-umbul di luar jarak aman, mencoret, membuka paksa, atau bermain di area bertegangan. Tindakan-tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan dan berpotensi mengganggu pasokan listrik. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, mengatakan bahwa program Jaga Kamu merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi potensi gangguan dan risiko kecelakaan. Pemasangan stiker dilakukan bertahap, terutama di lokasi dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Petugas juga memberikan penjelasan singkat kepada warga sekitar mengenai pentingnya menjaga jarak aman dari instalasi listrik. PLN UP3 Palembang berharap upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga fasilitas kelistrikan tetap terjaga dan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal. Berdasarkan proyeksi sistem kelistrikan PLN WIDS 2 JB, beban puncak selama periode Ramadan dan Idul Fitri diperkirakan mencapai lebih kurang 1.708 MW dengan daya mampu pembangkit sebesar lebih kurang 3.002 MW dan transfer daya sebesar 850 MW. Dan demikian, terdapat cadangan daya sebesar 444 MW atau dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Sejumlah lokasi strategis menjadi prioritas pengamanan pasokan listrik, antara lain Masjid Raya, musola, pusat transportasi seperti bandara, stasiun dan terminal, serta jalur mudik utama. Selama masa siaga, PLN meniadakan pekerjaan pemeliharaan jaringan terjadwal yang berpotensi menyebabkan pemadaman, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam keandalan sistem. Manajer PLN Unit Pelaksana Pengaturan Distribusi S2JB, Yanwardi Arif Budiono, menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya berfokus pada kecepatan pemulihan gangguan, tetapi juga pada disiplin keselamatan kerja. Sementara itu, General Manager PLN WIDS 2 JB menegaskan bahwa secara sistem kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu berada dalam status aman. Sebagai bagian dari penguatan kesiapan personil, PLN UP2D S2 JB telah melaksanakan kegiatan pembukaan kampus Yantek kepada personal pelayanan teknik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan petugas pelayanan teknik, khususnya dalam penerapan prosedur kerja dan budaya K3 di lapangan. Dari sisi pengaturan sistem, operator di control center bersiaga selama 24 jam untuk melakukan pemantauan dan pengaturan beban secara real-time. Langkah ini penting mengingat pola konsumsi listrik selama Ramadan cenderung meningkat pada waktu sahur dan malam hari, serta mengalami lonjakan signifikan saat malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 54 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 6 kabupaten merasakan langsung dampak program ini. Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu biaya penyambungan baru bagi warga yang selama ini belum memiliki akses listrik secara mandiri. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi insan PLN, khususnya di bulan yang penuh berkah. Hadir mewakili Bupati Lahat, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ihsan Padli, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan akses energi yang berkeadilan.
Dukungan juga diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan yang turut hadir, diantaranya perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Lahat, Polsek Merapi, pemerintah Kecamatan Merapi Barat, serta pemerintah Desa Sukacinta yang mendampingi langsung warganya dalam prosesi penyalaan. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto, menyampaikan bahwa penyalaan serentak ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus memperluas akses listrik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menu token. Langkah ini tidak hanya bertujuan menghindari denda dan resiko pemutusan akibat tunggakan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kenyamanan pengguna listrik selama menjalankan ibadah puasa serta mendukung pendapatan daerah melalui pajak yang disertakan dalam tagihan listrik. Ramadan menjadi periode dengan intensitas aktivitas rumah tangga yang meningkat, mulai dari persiapan sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah pada malam hari. Seluruhnya membutuhkan pasokan listrik. PLN UID S2 JB menilai kedisiplinan dalam membayar listrik tepat waktu menjadi bagian penting agar pelanggan dapat menjalankan aktivitas tersebut tanpa kekhawatiran administratif. General Manager PLN UID S2 JB menyampaikan bahwa pembayaran listrik di awal bulan merupakan langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi dilakukan pemutusan sesuai ketentuan. Manajer PLN ULP Kuala Tungkal Yosa Perdana menjelaskan bahwa pemeriksaan jaringan dilakukan secara rutin dan terencana guna mengantisipasi potensi gangguan sejak dini. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan patroli jaringan, pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi, serta pemeriksaan dan optimalisasi peralatan di gardu distribusi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen kelistrikan berfungsi maksimal, sehingga dapat meminimalisir resiko gangguan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Selain penguatan aspek teknis, PLN ULP Kuala Tungkal juga terus meningkatkan kesiapan tim operasional melalui penguatan koordinasi internal dan sistem respons cepat terhadap laporan pelanggan. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN dalam menghadirkan layanan yang semakin andal, responsif, dan customer-centric. Seluruh kegiatan operasional dilaksanakan dengan mengedepankan budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebagai prioritas utama. PLN memastikan setiap petugas bekerja sesuai standar prosedur keselamatan demi mendukung operasional yang profesional, aman, dan berintegritas. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, penyampaian langsung kepada pelanggan, serta edukasi penggunaan aplikasi PLN Mobile. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya potongan biaya tambah daya hingga 50% yang berlaku mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2026. Manajer PLN ULP Telanai-Pura, Iswandi, mengatakan pihaknya ingin memastikan informasi promo dapat diterima dengan jelas oleh pelanggan. Promo berlaku untuk pelanggan satu fasa, baik rumah tangga prabayar maupun pasca bayar. Untuk mendapatkan diskon, pelanggan cukup melakukan transaksi melalui PLN Mobile, seperti pembayaran tagihan atau pembelian token. Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan memperoleh voucher diskon tambah daya yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan.
Selain sosialisasi, PLN ULP Telanai Pura juga menyiapkan personel pelayanan guna mengantisipasi peningkatan permohonan tambah daya selama periode program berlangsung. Melalui langkah ini, PLN ULP Telanai Pura berharap masyarakat dapat memanfaatkan promo tersebut sesuai kebutuhan, sehingga penggunaan listrik selama Ramadan dan Idul Fitri dapat berjalan dengan lebih nyaman. Sebanyak 54 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 6 kabupaten merasakan langsung dampak program ini. Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu biaya penyambungan baru bagi warga yang selama ini belum memiliki akses listrik secara mandiri. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi insan PLN, khususnya di bulan yang penuh berkah. Hadir mewakili Bupati Lahat, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ihsan Padli, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan akses energi yang berkeadilan. Dukungan juga diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan yang turut hadir, diantaranya perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Lahat, Polsek Merapi, pemerintah Kecamatan Merapi Barat, serta pemerintah Desa Sukacinta yang mendampingi langsung warganya dalam prosesi penyalaan. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto, menyampaikan bahwa penyalaan serentak ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus memperluas akses listrik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Manajer PLN WLP Seberang Kota Muhammad Umar Muhariansyah menegaskan bahwa kesiapan petugas di lapangan menjadi faktor utama dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan tersebut, PLN WLP Seberang Kota melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi safety briefing, roll call petugas pelayanan teknik, gelar peralatan kerja, serta pemeriksaan kendaraan operasional. Safety briefing dilakukan untuk memastikan seluruh personel kembali memahami prosedur kerja yang aman, disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat implementasi budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain kesiapan sumber daya manusia, PLN juga melaksanakan gelar peralatan guna memastikan seluruh perlengkapan kerja dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan. Pelaksanaan dilakukan terhadap peralatan teknik, perlengkapan pengamanan, hingga material pendukung penanganan gangguan jaringan listrik. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan infrastruktur kelistrikan tetap dalam kondisi aman, khususnya pada masa Ramadan dan Idul Fitri saat penggunaan listrik masyarakat meningkat. Box trafo dan gardu distribusi merupakan bagian penting dari jaringan listrik yang berfungsi menyalurkan pasokan ke pelanggan. Melalui pemasangan stiker tersebut, PLN mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berisiko di sekitar instalasi listrik, seperti memasang umbul-umbul di luar jarak aman, mencoret, membuka paksa, atau bermain di area bertegangan. Tindakan-tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan dan berpotensi mengganggu pasokan listrik. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, mengatakan bahwa program Jaga Kamu merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi potensi gangguan dan risiko kecelakaan. Pemasangan stiker dilakukan bertahap, terutama di lokasi dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Petugas juga memberikan penjelasan singkat kepada warga sekitar mengenai pentingnya menjaga jarak aman dari instalasi listrik.
PLN UP3 Palembang berharap upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga fasilitas kelistrikan tetap terjaga dan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal. Dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menu token. Langkah ini tidak hanya bertujuan menghindari denda dan resiko pemutusan akibat tunggakan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kenyamanan pengguna listrik selama menjalankan ibadah puasa serta mendukung pendapatan daerah melalui pajak yang disertakan dalam tagihan listrik. Ramadan menjadi periode dengan intensitas aktivitas rumah tangga yang meningkat, mulai dari persiapan sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah pada malam hari. Seluruhnya membutuhkan pasokan listrik. PLN UIDS 2 JB menilai kedisiplinan dalam membayar listrik tepat waktu menjadi bagian penting agar pelanggan dapat menjalankan aktivitas tersebut tanpa kekhawatiran administratif. General Manager PLN UIDS 2 JB menyampaikan bahwa pembayaran listrik di awal bulan merupakan langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi dilakukan pemutusan sesuai ketentuan. Baik pemirsa, sajian berita terakhir tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Riza Palepi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.